Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Nah, alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian kita dalam membahas kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan di malam ini kita sudah memasuki pembahasan inti dari kitab ini, setelah sebelumnya kita membahas 3 muqaddimah yang ditulis oleh pengarang rahimahullah. Di muqaddimah yang pertama beliau membahas tentang wajibnya mengetahui 4 perkara. Kemudian di muqaddimah yang kedua beliau membahas tentang wajibnya mempelajari atau mengetahui dan mengamalkan 3 permasalahan. Dan di muqaddimah yang ketiga beliau menjelaskan tentang agama Ibrahim, yaitu Al-Hanifiyah. Nah, dan beliau juga menjelaskan tentang agungnya agama Ibrahim, agama Tauhid, dan bahwa Tauhid adalah perintah yang teragung dan kesyirikan adalah larangan yang teragung. Nah, kemudian beliau masuk pada inti Thalathatul Usul yang merupakan 3 landasan utama yang akan kita pertanggungjawabkan di alam kubur dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditanya tentangnya. Nah, Tayyib, saya baca. Bismillah, ahsanallahu ilaikum. Qala Muhammad ibn Abdullah Al-Wahhab Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala. والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربي جميع العالمين ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah itu coba baca alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالمين عالمي. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ورب هو المعبود. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء
ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Nah, wasal. Qala Ibnu Katsir rahimallahu ta'ala al-khaliqu li hadhihi al-asya'i huwa al-mustahiq lil ibadi huwa al-mustahiq lil ibadati. Nah, qala al-muallif rahimahullah fa idza qila lak mal usul ats-tsalatsatu allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha. Andak afahmi qila apa ini isim fil harf qila fil apa qila qala qila fil madhi apa ma'lum majhul cari apa berarti mana naibul fa'ilnya Mustatir apa yang dikatakan itu naibul fa'il adalah maqulul qaul yang diucapkan apabila dikatakan kepadamu apa yang dikatakan itu mal usulul tsalatsatul allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Jadi jumlah maqulul qaul atau maqulul qaul yang diucapkan kan kalau ada yang ada qala, ada yang mengucapkan dan ada yang diucapkan. Yang mengucapkan itu fa'il, tapi kan di sini tidak ada fa'il karena majhul. Berarti sisa apa? Yang diucapkan. Yang diucapkan itulah yang menjadi naibul fa'il. Apa yang diucapkan? Apa yang dikatakan? Fa idza qila lak, jika dikatakan kepadamu, apa yang dikatakan kepadamu? Mal usulul tsalatsatul allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Apa landasan-landasan, tiga landasan pokok yang wajib atas manusia untuk mengetahuinya. Nah, mal usulu ma al-usul ma arham ma apa itu namanya itu ada tanda ma istifham apa dia i'rabnya apa i'rabnya khabar muqaddam mana mubtada kalau jumlah dia nanti naibul fa'il. Kalau ma khabar, mana mubtada kalau dia khabar? Apa? Enggak cocok. Anda ke Khalil? Apa? Tidak tahu. Mana Irsan? Di mana dia? Di dalam. Mal usulu as-salas andaka Umar. Mubtada mana khabar? Jumlah khabarnya dikedepankan. Enggak. Al-usul khabarnya. Al-usul khabarnya. Bisa juga khabar ma-nya khabar muqaddam, al-usul mubtadanya bisa. Lebih bagus begitu. Ma-nya khabar muqaddam, al-usul khabar apa mubtadanya muakhar.
Jadi takdirnya al-usulul thalathatu allati yajib 'alal insani ma'rifatuha mahu, apa dia? Jadi khabarnya istifham. Bisa seperti itu, bisa juga dibalik. Bebas. Ma-nya yang mubtada atau ma-nya yang mubtada dan usulnya yang khabar, atau usulnya yang mubtada, ma-nya yang khabar. Nah, jelas ya. Mal usul thalathatu allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Apa itu al-usul thalatha? Al-thalathatu andaka Abu Zain. Thalatha. Nah. Allati, kalau allati badal. Apa allati? Apa allati yang lain? Na'at. Allati na'at. Na'at kedua. Usul thalatha, landasan yang tiga yang tiga landasan pokok yang wajib atas manusia untuk mengetahuinya. 6. Yajibu, mana fa'ilnya? Abdul Jabbar. Mana fa'ilnya? Fa'il. Fa'il itu rafa, nasab atau jar? Fa'il. Ma'rifatuha. Kan dilihat terjemahannya. Yang wajib apa? Wajib diketahui, wajib untuk mempelajarinya, wajib untuk mengetahuinya. Nah, fakul andak, coba Azam, kul itu apa? Kul, fakul itu dua kata, fa dan kul. Kul itu apa? Isim fil harf, fil apa? Fil amr. Ya. Fil amr fa'ilnya selalu apa? Selalu dhamir. Selalu dhamir. Fa'ilnya fil amr selalu dhamir. Situ mana fa'ilnya? Lihat siapa yang diperintah? Kul. Kalau antum bilang kul uktub, apa berarti siapa yang disuruh? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, berapa orang? Kalau kul uktub 1, berarti takdirnya apa? Kalau laki-laki 1 orang, anta. Takdirnya anta. Fakul ma'rifatu al-abdi rabbahu. Mana ke apa i'rabnya ma'rifatu? Daniel. Apa i'rabnya ma'rifatu? Fa'il. Fa'il dari mana? Mubtada. Mana khabar? Dia khabar. Perhatikan, dia khabar. Mana mubtadanya? Dipahami dari konteksnya. Kan ditanya, apa itu usul thalatha? Dikatakan, usul thalatha adalah ma'rifatul abdi rabb. Berarti mana mubtada berarti? Mahdzuf, takdirnya al-usulul thalatha ma'rifatul abdi rabb wa dinah wa nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Usul thalatha yang wajib diketahui oleh setiap manusia adalah mengenal hamba mengenal Rabbnya, mengenal agamanya dan mengenal nabinya. Paham ini? Mubtadanya apa? Mahdzuf, takdirnya al-usul ats-tsalatsa. Al-usul ats-tsalatsa adalah 1, hamba mengenal Allah, 2, hamba mengenal agamanya,
Tiga, hamba mengenal Nabi Allah Subhanahu wa taala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau rabbahu, apa ya Rabbnya Rabbah? Arman. Rabbah. Ma'rifatul abdi Rabbah. Kenapa nasab? Ya, belum pelajari ini di Mutamimah nanti. Kenapa nasab Fauzan? Maf'ulun bihi ya. Nanti di Mutamimah pelajari. Ini maf'ul bihi dari ma'rifah. Ma'rifah itu masdar mimi beramal-amalan fi'il. Masdar beramal-amalan fi'il. Jadi ada fa'ilnya, ada maf'ulun bihi-nya. Fa'ilnya jadi mudhafun ilaih. Al-abdi. Maf'ulun bihi-nya Rabbah. Makanya diterjemah hamba mengenal Rabbnya. Berarti hamba fa'il. Ya kan? Kalau diterjemah hamba kelihatan dia fa'il. Cuma di situ dia sudah jadi mudhafun ilaih. Rabbahu adalah apa? Maf'ulun bihi-nya. Asalnya itu anta arifal abdu ya'rifal abdu rabbahu. Asal kalimatnya gitu. Ya'rifal abdu rabbahu. Cuma ditakwil, kan kalau ditakwil perhatikan ayya'rifa, an masuk pada ya'rif al abdu rabbahu. Ini kan fa'il, ini maf'ul bihi. Ya'rifa kemasukan an ditakwil. Bagaimana cara menakwil? Ambil masdarnya. Ya kan? Apa masdarnya? Arafa. Ya'rif. Ada masdar biasanya, ada masdar miminya. Di sini diambil masdar miminya, ma'rifah. Kemudian bagaimana kaidah mentawil? Fa'il dijadikan mudhafun ilainya. Ya kan? Maf'ul tetap. Bisa? Kan sudah pernah belajar cara mentawil. Jadi asalnya begitu, ya'rifal abdu rabbahu wa dinahu. Kalau dinahu Arman, kenapa nasab? Ataf ke Rabbah wa nabiyahu. Juga ataf Muhammadan andak. Indaman hada akbar. Muhammadan, kenapa nasab dia? Dan nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Di situ bukan ataf, tidak ada waw atafnya, tidak ada huruf ataf. Badal, ya. Badal. Ya, walaupun cocok juga kalau ataf bayan, mau dibilang ataf bayan bisa. Badal, bagus badal. Nah, badal apa ini? Akbar, kul min kul, ba'd min kul. Kul min kul. Nah, jelas ya. Fa idza qila laka man rabbuk, hanya sama tadi mal usulus salasa. Berarti man apa dia Abu Muadz? Istifham fi mahalli isim, istifham fi mahalli mabni ala sukun, kan? Fi mahalli apa? Ya, mubtada raf'in. Mubtada, mana khabar? Rabbuk. Fakul. Sama tadi ya, sama ini robnya semua. Rabbi. Anda ke Abdul Musawwir. Rabbi. Apa ya robnya? Di situ lihat. Rabbi Allahu. Di situ Rabbi apa? Maf'ulun bi itu setelah titik 2 semuanya maf'ulun bi. Dia jumlah. Fi mahalli nasbin nanti maf'ulun bihi-nya kul. Kalau Rabbi apa i'rabnya? Rabbi Allahu. Rabbi ya-nya itu ya mutakallim.
mubtada, Rabbi mubtada. Di situ tidak mahdzuf, beda yang tadi, agak beda yang tadi. Tadi ma'rifatul abdi tidak diulangi. Kan ditanya tadi apa? Man rabbuk? Siapa Rabbmu? Dia bilang Rabbi Allah. Beda dengan di atas ditanya mal usul salatha, usul salathanya dia tidak ulangi. Berarti tidak, kalau tadi mahdzuf berarti di sini tidak mahdzuf karena dia ulangi. Paham? Sama saya bilang man akhuk, kalau antum langsung bilang Muhammad berarti ada yang mahdzuf, takdirnya akhi Muhammad. Tapi kalau antum bilang, saya tanya man abuk, antum bilang Abi Zaid, Abi Zaidun, berarti di situ ada yang mahdzuf? Tidak ada yang mahdzuf karena antum ulangi itu kata Abi. Saya tanya man abuk, siapa bapamu? Antum bilang bapakku adalah Zaid, berarti tidak ada yang hilang. Bisa dipahami semua? Hah? Baik. Sil. Nah, sudah paham ya? Hah? Jadi khabarnya mana Abdul Musawwir? Allahu Rabbi Allahu. Ya-nya ya mutakallim fi mahalli apa? Sebagai mudhafun ilaih. Alladzi rabbani. Alladzi andaka Yahya. Alladzi isim apa namanya? Yahya. Alladzi allati isim apa itu? Mausul. Mabni atau mu'rab? Isim mausul mabni atau mu'rab? Sudah hafal ini? Hah? Mabni atau mu'rab? Hah? Isim mausul. Coba sebutkan isim-isim mabni. Apa? Hah? Isim-isim mabni apa saja? Isyarah apa lagi? Isim dhamir apa lagi? Masa sudah lupa? Hah? Istifham apa lagi? Mausul, yang ini mausul apa lagi? Muraja. Isim mausul, isim syarat, isim fi'il. Ba'dul alam, ba'dul dzaraf. Jadi dia isim apa mausul, mabni atau mu'rab? Mabni fi mahalli raf'in nasbin jarrin. Kan dia isim. Kaidahnya mabninya isim itu selalu ada mahalnya. Katakan fi mahalli. Beda dengan mabninya huruf dan fi'il madhi serta fi'il amr. Tidak ada fi mahalli dia. Tidak perlu ditanyakan fi mahalli apa lagi. Paham? Yang fi mahalli itu ada 3 atau ada 4. Fi mahalli itu ada 4. 1. Isim mabni. 2. Fi'il mudhari mabni. 3. Jumlah. 4. Syibul jumlah. Ini yang fi mahalli. Ada mahalnya, ada kedudukannya. Paham ini? Jadi beda antara mabninya apa? Mabninya isim dan fi'il mudhari dengan mabninya harf fi'il amr dan fi'il madhi. Kalau isim dan fi'il mudhari walaupun dia mabni, dia tetap ada mahalnya, tetap ada i'rab mahallan. Walaupun dia mabni tidak berubah keadaan akhirnya, tapi dia di i'rab kedudukannya. Sementara harf fi'il amr, fi'il madhi ini tidak ada i'rabnya sama sekali. Baik itu lafzan
maupun mahallan. Fil madinya ya, bukan jumlahnya. Jumlah fil madi ada mahalnya, jumlah fil amr ada mahalnya. Tapi fil madi sendiri, fil amr sendiri tidak ada mahalnya. Kan saya bilang tadi yang ada mahalnya itu cuma 4. Isim mabni, fil mudhari mabni, dan jumlahnya, bukan fiilnya, jumlahnya. Jumlah atau syibhul jumlah. Paham ya? Taib. Berarti apa dia? Mana tadi? Yahya alladzi fi mahalli apa? Alladzi isim mausul. Isim mausul itu Yahya bisa jadi naat dia. Bisa jadi naat kan sifat itu setelahnya. Rabbku adalah Allah yang mengaturku, mengurus segala urusanku. Berarti sifat Allah itu yang Allah itu yang mentarbiyaku, mengaturku dan mengurus segala urusanku. Wa rabbal jami'al alamin. Nah, andak daman Hafiz Rabbani. Apa dia? Perhatikan, alladzi rabbani. Setelah alladzi itu jumlah silatul mausul. Rabbani apa? Isim fil harf. Rabbani. Rabbani. Isim fil madhi ya, rabba yurabbi tarbiyah. Rabba yurabbi tarbiyah. Fil madhi, mana fa'il? Yang Rabbku adalah Allah yang mengaturku, mengurusiku. Mana fa'il? Takdirnya kembali ke mana maf'ul bihi? Ya mutakallim. Nunnya nun apa namanya? Nun wikoya. Nah, nun wikoya. Wa rabba, itu rabba atof sama dengan tadi. Rabbani dan rabba itu sama-sama fiil. Cuma rabbani bersambung dengan apa? Bersambung dengan ya mutakallim yang merupakan maf'ulun bihinya. Sementara robba maf'ul bihinya dia bukan ya mutakallim tapi jami'a. Robba. Mana failnya robba? Abu Zain. Robba. Mana failnya? Antum. Ya sama, mustatir kembali kalau jami'a maf'ul bihinya al-alamin. Kenapa apa dia i'rabnya? Mudhafun ilaih, mansub majrur dengan ya. Karena dia isim apa? Isim apa? Apa Zain? Isim apa? Mufrad musanna jama'. Karena dia kenapa mansub majrur dengan ya bukan dengan kasrah? Karena dia jama' mudzakkar salim. Rabb jami'al alamin bi ni'amih. Baik. Kita masuk menjelaskan. Belum ada ya? Baik. Qala rahimahullah fa idza qila lak. Sekarang kita masuk pada inti salah satu usul. Jika dikatakan kepada engkau, maksudnya kalau ada orang bertanya, mal usulul thalathatul lati yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Apa itu al-usul ats-tsalatsa? 3 landasan utama yang wajib untuk diketahui oleh setiap manusia. Maka jawablah bahwa al-usul ats-tsalatsa, 3 landasan utama yang wajib diketahui oleh setiap manusia adalah
ma'rifatul abdi rabbah. Pertama, landasan pertama, seorang hamba mengenal Rabbnya, mengetahui tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya, hukum-hukumnya, penakdirannya, dan mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditunaikan oleh hamba. Jadi wajib kita ketahui tentang Allah. Mengetahui tentang Allah itu ada beberapa hal. Pertama, mengetahui nama-namanya, kemudian sifat-sifatnya, af'ali, perbuatan-perbuatannya, termasuk dalamnya penakdirannya, mengetahui tentang apa lagi? Tentang hak-haknya, hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita tunaikan seperti beribadah kepadanya dan seterusnya. Itu yang wajib kita ketahui. Kita ketahui namanya, sifatnya, perbuatannya, penakdirannya, hukum-hukumnya juga kita wajib ketahui. Terutama hukum syariah wajib kita ketahui, dan kita mengetahui hak-haknya yang wajib untuk kita tunaikan seperti beribadah kepadanya semata dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengenal nabinya, mengenal agamanya. Mengenal agamanya. Dan yang ketiga adalah mengenal nabinya, Nabi Muhammad SAW, yang merupakan utusannya, yang menyampaikan kepada kita tentang agamanya. Jadi 3 landasan pokok yang wajib diketahui oleh setiap manusia adalah 3 perkara ini. Ya, kan sebelumnya di pendahuluan, terutama di pendahuluan yang keberapa, yang kedua dan ketiga, kita sudah tahu apa hikmah penciptaan manusia dan jin di atas muka bumi ini. Apa hikmahnya? Tujuan kita diciptakan di atas muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Untuk beribadah. Kalau tujuan kita adalah untuk beribadah, berarti kita harus mengenal siapa yang kita ibadahi. Kan begitu yang pertama. Tidak mungkin kita beribadah kepada zat yang kita tidak kenal. Masa kita beribadah kepada sesuatu yang kita tidak kenal, kita tidak ketahui? Ini kan orang bodoh. Dia beribadah pada, dia agungkan, dia sembah sesuatu yang tidak dia tidak kenal, tidak dia ketahui. Maka kewajiban yang paling pertama adalah kita mengenal siapa sesembahan kita, yang kita akan agungkan dan akan kita sembah, menghambakan diri di hadapannya. Harus kita kenal dia, supaya kalau kita kenal dia, kita kenal kesempurnaannya, keagungannya, maka semakin apa? Besar pengagungan kita kepadanya, semakin baik penghambaan kita dan perendahan diri kita kepadanya. Kalau antum kenal Allah dengan sebaik-baiknya, bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna, Allah memiliki sifat-sifat yang sangat agung, tidak ada kekurangannya dari segala sisi, bahwa Allah begini dan begitu, maka akan timbul rasa cinta kepadanya, akan timbul pengagungan kepadanya. Iya. Sehingga apa? Sehingga ketika kita beribadah kepadanya, itu betul-betul kita menghambakan diri kepada yang maha agung, yang maha sempurna, yang kita kenal betul keagungannya dan kesempurnaannya. Paham ya? Jadi kewajiban yang paling pertama adalah hamba mengenal sesembahannya. Kedua, kalau kita sudah tahu kewajiban kita beribadah kepada Allah dan sudah kita mengenal Allah, pertanyaannya, bagaimana cara beribadah kepadanya? Bagaimana cara beribadah kepadanya? Kan tidak mungkin kita semua manusia di seluruh permukaan bumi ini, begitu pula jin,
masing-masing mengarang cara beribadah kepada Allah. Masing-masing punya cara tersendiri. Ini kan tidak mungkin. Ya kan? Lagi pula apa? Beribadah kepada Allah itu harus dengan sesuatu yang Allah ridhoi. Dan kita tidak tahu apa yang Allah ridhoi. Mendekatkan diri kepadanya dengan sesuatu yang Dia cintai. Dan kita tidak tahu apa yang Allah cintai. Karena itu berarti harus diutus seorang Rasul yang menjelaskan tata cara ibadah itu. Disitulah letaknya kita mengenal nabinya. Orang yang Allah utus sebagai perantara antara kita dan dirinya. Yang mana tugas nabinya ini adalah menjelaskan tata cara beribadah kepadanya. Itulah agama Islam. Agama Islam itu apa? Tata cara beribadah. Apa itu Islam? Islam itu, hakikat Islam itu adalah penjelasan tentang hukum-hukum. Penjelasan tentang tata cara beribadah. Itulah yang dibawa oleh Rasul tersebut. Disitulah kewajiban kita mengenal agamanya. Jadi kita mengenal Allah yang kita sembah, dan tidak mungkin kita sembah dengan ibadah yang kita karang masing-masing. Pasti Allah mengutus seorang Rasul yang akan menjelaskan bahwa ini yang Allah cintai, ini yang Allah ridhoi, ini yang Allah syariatkan, ibadah yang Allah syariatkan. Harus ada Rasul yang menjelaskan hal itu. Berarti kita harus mengenal siapa Rasul tersebut. Dan apa yang dibawa oleh Rasul tersebut, itulah agama. Yang dibawa oleh Rasul tersebut, yang diterangkan oleh Rasul tersebut ketika dia diutus di tengah manusia, itulah agama Islam. Yang dibawa oleh Rasul kan Al-Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran dan Sunnah itulah agama Islam. Yang diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah itulah agama Islam. Jelas ya? Maka dengan al-usul tsalatsa ini tergambar di benak kita pentingnya 4 pembahasan ilmu, 3 atau 4 cabang ilmu agama. Yaitu ilmu tauhid dan ilmu akidah. Ini yang pertama. Sebab dengan 2 cabang ilmu ini kita bisa mengenal Allah, ya kan? Kan pertama, kewajiban pertama apa tadi? Ma'rifatul abdi rabbah. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Dengan mempelajari ilmu tauhid dan ilmu akidah. Walaupun ada hal-hal yang sifatnya ayat-ayat kauniyah yang bisa kita lihat dengan apa? Dengan merenungi penciptaan alam semesta. Kok? Baik. Kita lanjutkan setelah salat. Nah, kita lanjutkan apa yang kita jelaskan tadi. Jadi setelah kita mengetahui tujuan dari penciptaan manusia di atas muka bumi ini adalah untuk beribadah, maka kewajiban pertama adalah mengetahui siapa yang akan kita ibadahi, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, hukum-hukumnya dan hak-haknya yang wajib untuk kita tunaikan, yaitu beribadah hanya kepadanya, mentauhidkannya dan tidak mempersekutukannya. Dan mengenal Nabi yang Ia utus untuk menjelaskan kepada kita tentang tata cara beribadah kepadanya, mendekatkan diri kepadanya. Dan juga mengenal agamanya yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang ibadah-ibadah tersebut. Jelas ya? Makanya 3 landasan utama yang disebutkan ini adalah perkara yang paling mendasar dalam agama. Perkara yang paling mendasar dalam agama. Mengenal Allah yang kita ibadahi, yang kita sembah, mengenal nabinya yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kita menyembah Allah,
tata cara kita beribadah kepadanya, dan mengenal agamanya, yang di dalam agama tersebut terdapat penjelasan tentang ibadah-ibadah yang Allah cintai dan Allah ridhoi, yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk kita. Nah, dan 3 landasan utama yang disebutkan di sini menunjukkan kepada kita bagaimana pentingnya 4 cabang ilmu agama yang kita kenal dengan ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu fikih, dan sirah an-nabawiyah. 4 cabang ilmu ini. Dengan ilmu tauhid dan akidah kita belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu fikih kita belajar mengenal agama Islam, hukum-hukum Islam. Sebab dalam fikih lengkap, dalamnya terdapat pembahasan tata cara beribadah, ahkamul ibadat, hukum-hukum peribadatan dijelaskan mulai dari salat, puasa, zakat, dan seterusnya. Bahkan dijelaskan juga muamalat, dijelaskan juga al-munakahat, tentang pernikahan, dijelaskan juga tentang al-aqdiyah wal jinayat, pelanggaran-pelanggaran dan hukum peradilan. Lengkap semuanya. Ini isi dari agama Islam, agama kita. Jadi menerangkan di dalamnya tata cara beribadah, bahkan lebih daripada itu, menerangkan juga muamalat dan sisi-sisi yang lain. Jelas ya? Juga ilmu sirah nabawiyah. Dengan ilmu sirah nabawiyah kita akan mengenal Nabi kita lebih dalam, mengenal nasabnya, keadaan beliau sebelum diutus dan keadaan beliau setelah diutus, sifat-sifat beliau. Beliau sebelum diutus dikenal dengan Al-Amin, orang yang terpercaya, tidak pernah berdusta, orang yang puluhan tahun, bahkan 40 tahun masa hidupnya tidak pernah berdusta, tidak dikenal dengan kedustaan. Tidak mungkin tiba-tiba dia berdusta dan langsung berdusta dengan kedustaan yang sangat mengerikan, yaitu mengaku nabi. Tidak mungkin. Maka sifatnya sebelum kenabian dikenal dengan Al-Amin, itu langsung nolak bahwa dia sekedar mengaku-ngaku. Tidak mungkin. Masa orang yang 40 tahun sifat jujurnya itu sudah melekat dalam dirinya, tiba-tiba berdusta? Kan tidak mungkin. Kalau orang yang mungkin sering dikenal dengan kedustaan atau pernah berdusta, ini mungkin. Tapi orang yang dikenal dengan kemuliaan, banyak sifat-sifat kemuliaannya, di antaranya adalah sifat amanahnya, tidak pernah berdusta. Tidak mungkin sekalinya berdusta langsung berdusta mengaku nabi, tidak mungkin. Disitulah kita mengenal nabi kita. Apalagi setelah diutus, kita betul mengenal sifat beliau. Sifat beliau bertambah mulia, bertambah sempurna. Kalau kita melihat cara beliau menyikapi baik itu lawan, kawan maupun lawan, maka kita semakin yakin atas kenabian beliau alaihi salatu wassalam. Belum lagi kita melihat syariat yang dia bawa, Al-Quran yang dia sampaikan. Maka ini semua semakin memperkuat keyakinan kita bahwa beliau betul-betul seorang nabi dan rasul. Ya, jadi mempelajari sirah dan juga tentunya membaca hadis-hadis beliau itu akan memperkuat pengenalan kita kepada beliau. Ya, mungkin buku-buku sirah tidak terlalu banyak memuat hadis-hadis beliau, ucapan-ucapan beliau. Tapi kalau kita baca kutubul hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau kutub as-sittah, atau kutub tis'ah,
maka kita akan mengenal beliau melalui sabda-sabdanya. Melalui apa? Sabda-sabdanya. Jelas ya? Nah, maka ini ada 3 landasan yang sangat agung. Dan wajib ain di sini bukan sekedar wajib kifayah, tapi wajib ain. Orang per orang wajib mengetahui 3 perkara ini. Itu wajib setiap orang mengenal Rabbnya yang dia sembah. Wajib setiap orang untuk mengenal agama, yang dengan agama itu dia beribadah kepada Allah. Dan wajib seorang itu mengenal Nabi Muhammad yang menjelaskan agama itu menjadi perantara antara kita dan Allah Subhanahu wa taala dalam menerangkan apa-apa yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menerangkan tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau mulai rinci 3 pembahasan ini. Beliau katakan fa idza qila lak, ini al-aslul awwal. Beliau tidak kasih judul ya. Nanti di aslul tsani baru beliau kasih judul. Tapi antum kasih judul sendiri di situ. Inilah al-aslul awwal. Landasan yang pertama. Nah, kata penulis fa idza qila lak, jika ada yang berkata kepadamu atau ada yang bertanya kepadamu, man rabbuk? Siapa Rabbmu? Fakul, maka jawablah, Rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'ami. Maka Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, mengurusiku dan mengurusi seluruh al-alamin, seluruh alam dengan nikmat-nikmatnya, dengan curahan nikmat-nikmatnya. Perhatikan, jadi Rabbku adalah Allah, yang mana Allah itu adalah yang mengaturku. Ya, yang mengaturku, mengatur seluruh alam dengan curahan nikmatnya, dengan limpahan nikmatnya. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwah. Maka dia adalah sembahanku, tidak ada sesembahan untukku selain dia. Tidak ada sesembahan untukku selain dia. Iya. Kenapa? Karena dia yang mengaturku. Dia yang menciptakanku. Satu-satunya yang menciptakanku, yang mengaturku, yang menghidupkan dan mematikanku adalah dia. Kalau begitu, dia satu-satunya yang saya ibadahi. Jelas ya? Sebagaimana dia yang salah satunya yang menciptakan aku, salah satunya yang menguasaiku, mengaturku, mengurusi segala urusanku, memberikan nikmat kepadaku, memberikan rezeki kepadaku, maka dia juga satu-satunya yang seharusnya kita ibadahi. Tidak ada sesembahan untuk kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan dalilnya adalah firman-Nya alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya dalil yang menunjukkan Rabbku adalah Allah. Dan dalil yang menunjukkan bahwa dia adalah yang mengaturku dan mengatur seluruh alam. Serta dalil yang menunjukkan bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali dia. Apa itu dalilnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi alhamdulillahirabbil alamin menjadi dalil untuk 3 tadi. Untuk dalil untuk menetapkan Rabbku adalah Allah. Dalil untuk menunjukkan bahwa Allah yang mengatur seluruh alam. Dalil untuk menunjukkan bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dari satu ayat ini, alhamdulillahirabbil alamin. Adapun yang menunjukkan bahwa Rabbku adalah Allah, maka langsung tertulis di situ alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Siapa Allah? Rabbul alamin. Apa makna Rabbul alamin? Rabb seluruh makhluk termasuk saya.
Makanya penulis nanti bilang termasuk saya. Jadi Rabbku dan Rabbul Alamin adalah Allah. Nah, itu langsung tertulis di ayat. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa dia adalah satu-satunya yang diibadahi. Perhatikan, dalil yang menunjukkan bahwa dia adalah satu-satunya yang diibadahi dipahami dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa makna alhamdu? Alhamdu itu adalah segala pujian dan segala bentuk kesempurnaan hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Artinya kalau Allah, perhatikan dengan baik, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang maha terpuji, maha sempurna, tidak ada kekurangannya sedikit pun juga. Alhamdulillah, segala bentuk kesempurnaan hanya untuknya, segala bentuk pujian hanya untuknya, sempurna dari segala sisi. Kalau begitu apa? Hanya dia yang pantas diibadahi, karena yang lainnya tidak sempurna, yang lainnya tidak sempurna dan tidak terpuji dari segala sisi. Paham ya? Yang terpuji dari segala sisi dan sempurna tanpa ada kekurangan sedikit pun juga hanya Allah. Kalau begitu hanya dia yang berhak diibadahi. Nah, itu sisi pendalilannya kenapa sembahan kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang wajib kita ibadahi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak selainnya. Kata beliau, wa kullu ma siwallahi alam. Dan segala sesuatu yang selain Allah namanya adalah alam. Ini menyeret kita untuk membahas apa itu alam, apa makna al-alamin. Al-alamin di dalam Al-Quran datang dengan 3 makna. Makna yang pertama, al-alamin menunjukkan dia bermakna seluruh makhluk. Al-alamin bermakna seluruh makhluk. Iya. Kullu ma siwallahi, segala sesuatu yang selain Allah itu adalah al-alam. Jadi alam makna yang pertama adalah makhluk seluruhnya, termasuk arsy, kursi, al-qalam dan seterusnya. Ini makna yang pertama, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Mujahid, Qatadah, Al-Hasan Al-Basri dan selain mereka. Ketika mereka menafsirkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mereka mengatakan Al-Alamin adalah seluruh makhluk. Itu pertama. Penggunaan kedua, Al-Alamin bermakna langit dan bumi serta segala isinya. Berarti tidak masuk apa? Arsy, kolam, kursi tidak masuk. Karena asalnya al-alamin itu asal maknanya kullu ma lahu sinfun, segala sesuatu yang memiliki jenis. Makanya kita kenal alamul ins, alam manusia, alamul jin, alam jin, alamul hayawanat, alam hewan. Adapun di luar langit dan bumi itu bukan alam, berarti arsy, kolam, kursi itu bukan bagian dari alam. Karena alam itu adalah apa yang kita lihat ini beserta isinya. Inilah mana yang kedua yang disebutkan dalam Al-Quran, sebagaimana Allah berfirman tentang percakapan Fir'aun dan Musa. Apa kata Fir'aun? Wa qala Fir'aunu wa ma rabbul alamin? Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Perhatikan ayat ini. Fir'aun bertanya kepada Nabi Musa, apakah itu Rabbul Alamin? Ini pertanyaan, tentunya pertanyaan dalam keadaan menyombongkan diri, sebab dia tahu jawabannya. Karena di ayat yang lain dikatakan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka menentangnya padahal mereka yakini dalam hati mereka. Kenapa mereka mengingkarinya?
menentangnya atau mengingkarinya? Karena menyombongkan diri saja, kata Allah. Zulman wa uluwa, merasa tinggi, sewenang-wenang dan merasa tinggi. Jadi pertanyaannya dalam bentuk sombong. Maka Nabi Musa tetap menjelaskan, Rabbul Alamin itu adalah Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Berarti al-alam apa? Langit dan bumi serta isinya, yang berada di antara keduanya. Taib. Itu mana yang kedua dalam Al-Quran. Mana yang ketiga dalam Al-Quran? Al-alamin bermakna al-ins wal jin. Atau sebelum itu, di antara ayat yang menunjukkan al-alamin itu adalah bermakna seluruh makhluk yang di alam ini, yang di langit dan bumi dan yang di antara keduanya, adalah ayat tentang kaum Nabi Lut. Apa kata Allah? Tentang kaum Nabi Lut, ata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Perhatikan ayat ini. Kata Allah, apakah kalian melakukan suatu kekejian, yaitu penyuka sesama jenis, yang mana hal itu tidak pernah dilakukan oleh seorang pun atau satu pun dari alam semesta ini. Di sini alam semesta, kata ahli tafsir, yaitu mencakup seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi dan di antara keduanya. Sebab perbuatan menyukai sesama jenis ini tidak pernah ada makhluk yang melakukannya yang mendahului kaum Lut. Bahkan binatang pun, ya, binatang pun tidak pernah melakukan itu. Binatang pun tidak ada itu yang penyuka sesama jenis atau mendatangi sesama jenis. Bahkan sampai sekarang ya, tidak dikenal yang seperti itu. Nah, jadi di situ al-alamin bermakna langit dan bumi serta yang ada di antara keduanya. Kemudian yang ketiga, al-alamin bermakna manusia dan jin saja. Sebagaimana Allah berfirman, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Maha berberkah Allah yang telah menurunkan al-furqan kepada hambanya, yaitu kepada Nabi Muhammad, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada al-alamin. Sekarang Nabi Muhammad itu memberi peringatan kepada siapa? Kepada manusia dan jin. Sebab mereka inilah yang dibebani dengan beban syariat. Manusia dan jin itu tsaqalain, yang mukallafin. Adapun hewan kan, tumbuhan tidak. Betul Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam, tapi yang dibebani dengan beban syariat itu hanya manusia dan jin. Makanya kalau kita belajar usul fikih, yang dimaksud dengan al-mukallafin itu siapa? Manusia dan jin. Al-mukallaf yang dibebani dengan beban syariat akan mempertanggungjawabkan amalannya nanti di akhirat. Beliau memberi peringatan tentang apa? Bahwa ada neraka yang menanti orang-orang yang berdosa. Itu peringatannya. Kira-kira ini peringatan untuk siapa? Apakah peringatan untuk binatang juga? Jawabannya tidak. Hanya manusia dan jin di situ. Berarti al-alamin di sini bermakna manusia dan jin saja. Nah, itu 3 penggunaannya dalam Al-Qur'an. Dan yang beliau sebutkan di sini bahwa kullu ma siwallahi alam, seluruh yang selain Allah adalah alam. Ini sesuai dengan penafsiran tadi Mujahid, Qatadah, Al-Hasan Al-Basri ketika menafsirkan ayat yang di surah Al-Fatihah ini. Mereka mengatakan yang dimaksud dengan al-alamin adalah seluruh makhluk. Seluruh makhluk. Nah, langit dan bumi dan di antara keduanya serta di luar itu, yaitu arsy, qalam, kursi dan yang lainnya, termasuk juga al-ma. Sebab arsy Allah di atas air. Wa kana arsyuhu 'alal ma. Iya, dan arsy Allah itu berada di atas air. Jadi ada air di atas langit.
ke-7. Nah, wa ana wahidun min dzalikal alam, dan aku juga, yaitu penulis rahimahullah mengatakan saya juga salah seorang dari alam itu. Ya, karena alam apa tadi? Seluruh makhluk. Berarti beliau bagian dari mereka. Fa idza qila laka bima arafta rabbak faqul bi ayatihi wa makhluqatihi wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wal-arduna sab' wa man fihinna wa ma bainahuma. Jika dikatakan lagi kepadamu, ada yang bertanya lagi kepadamu. Kan pertanyaan pertama tadi apa? Siapa Rabbmu? Maka antum jawab, Rabbku adalah Allah. Nah, timbul lagi pertanyaan, bagaimana bisa engkau mengenal Allah? Kata beliau, jawablah. Kalau ada yang bertanya bagaimana engkau bisa mengenal Allah, maka jawablah. Saya mengenal Allah dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya, melalui ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Iya. Jadi kita mengenal Allah dengan dua cara. Dengan ayat-ayatnya syar'iyah, yaitu membaca Al-Quran dan hadis, dan makhluknya yaitu ayat-ayat kauniyah. Ini sebenarnya lebih tepatnya begitu, lebih mencakup bahwa kita mengenal Allah dengan dua ayat, ayat syar'iyah dan ayat apa? Kauniyah. Cuman beliau di sini perhatikan dengan baik. Beliau di sini memaksudkan ayat-ayat adalah makhluk yang kadang muncul, kadang hilang. Dan yang beliau maksudkan dengan makhlukat adalah makhluk yang tetap. Makanya beliau katakan di antara ayat-ayatnya adalah siang dan malam, matahari dan bulan. Ini ayat. Beliau namai dengan apa? Ayat. Perhatikan. Ini siang dan malam, matahari dan bulan. Makhluk atau bukan? Makhluk. Tapi beliau namai dengan ayat di sini. Kemudian ketika beliau menyebutkan makhlukat kata beliau, as-samawatu sab'u wal arduna sab'. Wa man fihinna wa ma bainahuma. Makhluk itu adalah langit, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, dan apa-apa yang berada di dalamnya dan apa yang berada di antara keduanya. Berarti sama-sama makhluk. Yang beliau sebutkan semuanya makhluk. Tapi kenapa beliau bedakan namanya, satunya ayat, satunya makhlukat? Tinjauannya tadi, ayat yang beliau maksudkan makhluk dengan penamaan ayat itu makhluk-makhluk yang kadang muncul, kadang hilang, seperti siang dan malam, matahari dan bulan. Sementara yang beliau namai dengan makhlukat itu adalah makhluk-makhluk yang tetap atau yang semana dengan itu, seperti langit dan bumi. Tapi kenapa beliau bedakan namanya padahal sama-sama makhluk? Jawabannya karena dalam Al-Quran Allah sering mengungkapkannya dalam bentuk seperti itu. Memang Allah dalam Al-Quran sering mengungkapkan kalau siang dan malam itu Allah ungkapkan dengan ayat. Kalau langit dan bumi Allah ungkapkan dengan makhlukat. Buktinya apa? Dalil yang akan beliau sebutkan setelahnya. Apa kata beliau? Wa dalilu qauluhu ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Lihat itu. Di antara ayat-ayatnya adalah siang dan malam, matahari dan bulan. Allah ungkapkan 4 ini, makhluk yang kadang muncul, kadang hilang ini, yang terbenam dan terbit dan terbenam. Allah namai dengan ayat. Ketika Allah menyebutkan langit dan bumi, silakan baca sendiri Al-Quran. Ketika Allah menyebutkan langit dan bumi dalam Al-Quran, itu banyak-banyak Allah pakai kata khalaqa, makhlukat. Kalau langit dan bumi. Contoh, di situ beliau bawakan dalil wa qauluhu ta'ala inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard. Khalaqa. Jelas ya? Di sinilah kita pahami ternyata penulis
alasan beliau membedakan langit dan bumi, beliau namakan sebagai makhlukat, sementara siang dan malam, matahari dan bulan beliau namakan sebagai ayat, karena mengikuti Al-Quran. Walaupun dari segi pembahasan, sebenarnya ayat-ayat untuk mengenal Allah itu ada dua yang kita kenal, yaitu ayat-ayat syar'iyah. Kita mengenal Allah dengan membaca Al-Quran, sebab dalam Al-Quran itu ada penyebutan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan Allah. Kita kenal Allah dengan membaca Al-Quran dan hadis. Dan kedua, bisa kita kenal Allah dengan melihat ciptaannya, merenungi ciptaannya. Itulah ayat-ayat kauniyah. Kita melihat langit luar biasa, besar, luas. Bersamaan dengan itu, dia tinggi tanpa tiang. Kalau Allah kalau ini makhluk, iya, pasti ada yang mengadakannya. Pasti ada yang menciptakannya. Ya kan? Dan pasti yang menciptakannya lebih besar darinya. Lebih agung darinya. Paham ya? Kalau dia mampu menciptakan ini, pasti dia mampu membangkitkan manusia dari kematian. Karena menciptakan yang besar saja mampu, apalagi mengembalikan yang kecil. Begitu pula ketika melihat gunung, pergi ke gunung, mentadaburi ayat-ayat kauniyah. Kalau Allah mampu menciptakan gunung sebesar ini, maka dia tentunya lebih agung dan lebih besar, dan dia mampu untuk mengembalikan manusia setelah kematian mereka, dan seterusnya. Lihat lautan, lihat apa? Semua makhluk. Makanya sebagian penyair berkata, wa fi kulli makhlukin lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Kata penyair, pada setiap makhluk Allah memiliki ayat, memiliki tanda yang menunjukkan bahwa dia Maha Esa. Semua makhluk. Nah, ini dikenal dengan ayat-ayat kauniyah, mentadaburi alam semesta, merenunginya. Kalau mentadaburi Al-Quran dan Sunnah dan merenunginya untuk memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agamanya, itu adalah ayat-ayat syar'iyah. Walaupun kadang dalam Al-Quran, ya, walaupun dalam Al-Quran Allah sendiri menjelaskan kepada kita bagaimana mentadaburi alam semesta. Jadi dalam Al-Quran itu terdapat tuntunan yang sangat banyak. Bagaimana caranya kita mentadaburi ayat-ayat kauniyah. Sangat banyak. Disuruh fasiru fil ard, suruh berjalan di atas muka bumi untuk merenungi penciptaan dunia ini, hakikat dari kehidupan dunia ini. Disuruh merenungi, bahkan merenungi diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian, tidakkah kalian melihat, yaitu keagungan dan kebesaran Allah. Bagaimana Allah menciptakan kita, tubuh kita, semuanya proporsional. Semuanya diletakkan pada tempatnya. Anggota badan kita diletakkan pada tempatnya, seimbang. Iya. Semua sendi-sendinya, ruas-ruasnya seimbang. Jelas ya? Maka ini menunjukkan keesaannya, keagungan dan kebesarannya. Allah juga mengatakan, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Suruh mentadaburi alam semesta untuk mengenal siapa pencipta sebenarnya. Allah katakan, apakah mungkin kalian tercipta dengan sendirinya? Maksudnya tanpa pencipta, ada dengan sendirinya? Atau kalian menciptakan diri-diri kalian sendiri? Oh, ini dua kemungkinan yang mustahil. Tidak ada kemungkinan kecuali yang ketiga, yaitu ada yang menciptakan kalian, yang maha agung, maha besar, yang maha sempurna. Dialah Allah. Nah, dengan merenungi alam semesta, kita mengenal siapa pencipta kita. Jelas ya? Nah, kemudian kata beliau, jadi antara ayat-ayatnya siang dan malam, matahari dan bulan,
dan di antara makhluknya adalah 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Apa dalilnya bahwa langit 7 lapis dan bumi 7 lapis? Kalau langit 7 lapis kan banyak dalam Al-Quran ya, banyak sekali, puluhan. Kalau bumi hanya satu tempat diisyaratkan dalam Al-Quran atau disinggung dalam Al-Quran bahwa bumi itu 7 lapis. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi semisalnya. Berarti 7 lapis juga. Ya kan? Hanya saja penegasan bahwa bumi ini 7 lapis banyak dalam hadis. Banyak dalam hadis. Di antaranya adalah hadis tentang orang yang mencuri 1 jengkal tanah, maka dikalungkan pada hari kiamat, kata Nabi, berapa? 7 bumi. 7 lapis bumi. Iya. Nabi bersabda, man iqtata shibran minal ard tawwaqahu Allahu sab'a aradin yaumal qiyamah. Barang siapa yang iqtata, dia memotong, maksudnya merampas 1 shibr, 1 jengkal tanah orang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengalungkan 7 bumi padanya di hari kiamat sebagai bentuk siksaan untuknya. Bukan 1 bumi, bukan 1 jengkal, tapi 7 bumi. Taib. Kemudian dalilnya tadi, dalil bahwa kita mengenal Allah dengan ayat-ayatnya dan makhluknya. Beliau disebutkan 2 ayat, tadi sudah kita singgung, di mana Allah berfirman, wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Di antara ayat-ayatnya, yaitu menunjukkan keagungan dan kebesarannya serta ketauhidannya, adalah siang dan malam, matahari dan bulan. Iya. Tahu ayat ya? Ayat itu apa? Tanda. Kenapa Allah menyebutkan matahari, siang dan malam, matahari dan bulan sebagai tanda? Mengkhususkannya. Padahal semua makhluk kan tanda akan kebesaran Allah. Tapi banyak-banyak dalam Al-Quran Allah sebutkan ini sebagai ayat. Jawabannya karena sesuatu yang muncul dan hilang, itu lebih cepat menyadarkan kita, lebih cepat mengetuk hati dan pikiran kita. Beda dengan sesuatu yang tetap. Contohnya saja nikmat ya. Nikmat yang muncul kemudian hilang, itu akan menyadarkan kita betapa pentingnya nikmat itu. Ya kan? Sudah kita miliki baru hilang, itu baru sadar. Cepat sadar orang. Tapi kalau nikmat yang selama ini melekat pada kita, nikmat tubuh, nikmat anggota badan yang lengkap, nikmat nafas, itu jangan orang sadari bahwa itu nikmat yang sangat besar. Kenapa? Karena selalu melekat pada dirinya. Yang dia sadari ketika dapat tiba-tiba uang 50 juta. Itu dia sadari. Karena muncul. Yang tadinya tidak ada muncul. Nikmat-nikmat yang tetap biasanya tidak disadari. Disadari kalau sudah hilang. Demikian pula ayat yang setiap hari berganti, siang dan malam, matahari dan bulan. Itu lebih cepat menyadarkan kita bahwa ini sangat teratur. Ketika malam berlalu langsung datang siang. Ketika siang berlalu langsung datang malam. Ketika bulan tenggelam, langsung setelahnya datang matahari. Matahari tenggelam, langsung datang bulan. Dan seterusnya. Teratur. Kalau keteraturan seperti ini, ya pasti ada yang apa? Pasti ada yang mengadakan, yang mengaturnya, kan begitu. Di situlah baru sadar. Oh iya, pasti ada yang menciptakannya, ada yang mengaturnya. Makanya dia sangat cocok dikatakan sebagai ayat.
Beda dengan sesuatu yang tetap. Walaupun dia ayat juga, tapi untuk apa? Mengetuk pikiran kita itu lebih apa? Lebih lama daripada yang pertama. Kalau yang sesuatu yang berubah-ubah itu lebih cepat. Jelas ya? Nah, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan. Ini larangan. Larangan menunjukkan apa? Berarti sudah ada yang sujud atau belum? Sudah ada. Tidak mungkin Allah melarang kalau tidak pernah dilakukan. Itu sia-sia namanya. Dan Allah tidak mungkin memfirmankan yang sia-sia. Berarti ada penyembah-penyembah matahari dan bulan. Dan memang ada. Ya kan? Agama apa? Orang Jepang. Iya. Dan semisal mereka banyak yang mau hambakan diri kepada matahari dan bulan. Taib. Kemudian la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahun. Jangan sujud kepada matahari dan kepada bulan, tapi sujudlah kepada Allah yang menciptakannya. Ya. Sujud kepada Allah yang menciptakan seluruh makhluk. In kuntum iyyahu ta'budun, jika benar-benar kalian hanya beribadah kepadanya. Itu dalil yang menunjukkan tentang ayat-ayat. Kemudian dalil yang menunjukkan tentang makhlukat. Kita mengenal Allah dan makhluk-makhluknya. Allah berfirman, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Fi sittati ayyam. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam kurun waktu 6 hari. 6 hari. Padahal Allah mampu untuk menciptakan langit dan bumi dalam sekejap. Ya kan? Tapi kenapa Allah menciptakannya 6 hari? Ya. Jawabannya karena ada hikmah di baliknya. Dan Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa segala sesuatunya itu harus tadarruj. Harus bertahap. Perhatikan ketika Allah menciptakan tumbuhan, apakah langsung berbuah? Tidak. Mulai dari kecambah, kemudian tumbuh membesar, kemudian setelah itu berbuah. Menunjukkan segala sesuatunya harus bertahap. Perhatikan bulan, apakah langsung purnama? Tidak. Kecil, kemudian sempurna. Kemudian kembali lagi mengecil. Ini pelajaran di baliknya sangat banyak. Begitu pula kan tumbuhan, seluruh makhluk begitu. Dari kurang tumbuh sempurna, kemudian menjadi kurang lagi. Manusia juga begitu. Kecil, berada dalam kekurangan, kemudian sampai pada puncak kesempurnaan, puncak kepemudaan. Setelah itu menua, kembali lagi. Jelas ya? Nah, jadi segala sesuatunya, untuk menunjukkan segala sesuatunya itu bertahap, dan juga menunjukkan bahwa Allah itu apa? Bahwa Allah itu Rafiq, maha lembut dan maha menciptakan sesuatu dengan sedikit demi sedikit. Nah, tidak terburu-buru. Itu diantara makna-makna Rafiq. Jelas ya? Walaupun Allah mampu menciptakan langit dan bumi dalam sekejap, kan tinggal bilang kun, selesai. Tapi Allah dengan hikmahnya Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Allah ciptakan bumi dulu 2 hari, kemudian Allah ciptakan bumi dulu, walaupun belum diciptakan isinya. Kemudian 2 hari berikutnya Allah ciptakan langit, kemudian kembali lagi penyempurnaan bumi. Penyempurnaan bumi, dikasih gunung, dikasih lautan, dihamparkan, dan seterusnya. Diciptakan segala isi yang diperlukan oleh makhluk hidup. Ya, jadi 4 hari bumi, 2 hari langit. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam ayat-ayat. Taib. Kemudian kata beliau, atau kata Allah Subhanahu wa taala,
Tsumma stawa 'alal arsy. Setelah menciptakan langit dan bumi, Allah beristiwa di atas arsy. Yughsil lailan nahara yatlubuhu hathitha. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menutupkan malam pada siang. Menutupkan malam pada siang. Malam itu bagaikan tirai yang kalau diturunkan maka cahaya akan hilang. Nah, ini bahasa yang sangat indah sekali. Allah menutupkan malam pada siang. Yatlubuhu hathitha. Dia menuntutnya atau mengejarnya sangat cepat. Maksudnya malam ketika siang berlalu langsung datang malam, begitu pula sebaliknya, saling mengejar. Tidak akan pernah terlambat itu. Kapan siang hilang, langsung datang malam. Kapan malam hilang, langsung datang siang. Tidak akan pernah terlambat. Yatlubuhu hathithan, sangat cepat. Sangat cepat berganti. Wasyamsa wal qamar, dan Allah menciptakan matahari dan bulan serta bintang-bintang musakharat dalam keadaan tunduk dengan perintahnya. Ala lahul khalqu wal amr, ketahuilah hanya miliknya lah seluruh penciptaan dan seluruh perintah, baik itu yang kauni maupun yang syar'i. Hanya Allah yang berhak untuk memerintah. Hanya Allah yang mencipta dan hanya Allah yang berhak memerintah. Perintah kauni maupun perintah syar'i. Karena itu tidak boleh ada yang mengada-adakan perkara baru dalam agama. Karena yang berhak memerintah adalah hanya Allah Subhanahu wa taala, baik itu secara langsung dengan Al-Qur'annya atau melalui lisan Rasulnya dalam sabda-sabdanya. Nah, Tabarakallahu Rabbul Alamin, maha berberkah Allah, Rabb alam semesta. Kemudian kata beliau, wa rabbuhu wal ma'bud. Kalau dia adalah Rabb, Allah Rabb kan sudah dijelaskan tadi. Allah adalah Rabb, berarti dia adalah ma'bud. Karena mana Rabb apa? Mana Rabb? Al-Khaliqul Malikul Mudabbir. Itu mana Rabb. Dia pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta. Mudabbir, mutasarrif fihi, yang mengurusinya, mengaturnya. Yudabbiru wa yatasarrafu fihi, mengurusinya. Itu mana-mana Rabb. Kalau dia yang mencipta, kalau dia menguasai alam semesta, kalau dia mengurusi dan mengaturnya, berarti huwal ma'bud. Sangat cocok. Ar-Rabbu huwal ma'bud. Kalau dia salah satunya mencipta, kalau dia salah satunya menguasai, kalau dia salah satunya yang mengatur dan mengurusi alam semesta ini, seluruh makhluk ini, berarti huwal ma'bud, hanya dia salah satunya yang pantas untuk diibadahi. Sangat cocok sekali. Jelas ya? Karena itu kata beliau, war-rabbu huwal ma'bud. Apa dalilnya? Dalilnya di surah Al-Baqarah di awal-awal perintah, bahkan perintah pertama dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, ya ayyuhan nas, ubudu rabbakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah, ibadahilah Rabb kalian. Siapa? Yaitu pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Dialah yang diibadahi. Jangan ibadahi yang lain. Makanya di akhir ayat, fala taj'alu lillahi andada, atau di ayat setelahnya, jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan untuknya. Kenapa? Karena wa antum ta'lamun, karena kalian tahu bahwa yang mencipta, yang menguasai, yang mengatur segala urusan cuma Dia. Berarti cuma Dia yang berhak diibadahi. Paham ya? Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Allah yang menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tidak cukup sampai di situ. Lihat sifat-sifat Allah, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah Allah salah satunya yang menjadikan bumi untuk kalian sebagai hamparan dan langit sebagai atapnya. Dan Allah menurunkan untuk kalian dari langit, yaitu dari awan,
air yang tercurah. Fa akhraja bihi, yang dengan air tersebut Allah mengeluarkan buah-buahan. Maksudnya dengan air itu tumbuh tanaman, ya kan? Kalau tidak ada tanaman tidak akan tumbuh, tidak ada air tidak akan tumbuh tanaman. Dengan air itu kata Allah tumbuh tanaman yang berbuah, thamarot. Yang rezeki kita ya, kan kebanyakannya dari buah-buahan. Buah-buahan, ya kan? Termasuk kan jagung, padi juga, buah-buahan juga, biji-bijian yang merupakan buah dari tanaman tertentu. Jelas ya? Jadi rezeki yang kita makan itu dari buah-buahan itu, airnya yang menghidupinya itu Allah yang turunkan. Bahkan benihnya yang menumbuhkannya, yang merawatnya sampai berhasil itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia yang mengaturnya. Nah, lihat, ini semua kebaikan Allah kepada makhluk. Rizqan lakum kata Allah, sebagai rizki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andada, karena itu jangan kalian menjadikan tandingan untuk Allah. Kenapa? Karena Dia mencipta kalian, karena Dia memberi rezeki kepada kalian. Dia yang maha baik kepada kalian. Cuma Dia yang maha baik kepada kalian. Maka seharusnya cuma Dia yang kalian ibadahi. Jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan untuknya dari kalangan makhluk. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian tahu hanya Allah yang menciptakan kalian, memberi rezeki kepada kalian dan seterusnya. Ibnu Katsir berkata, qala Ibnu Katsirin rahimahullahu taala, al-khaliqu li hadhihi al-asya'. Perhatikan, Ibnu Katsir penafsiran beliau menguatkan apa yang kita jelaskan tadi. Kata beliau, al-khaliqu li hadhihi al-asya'i huwal mustahiqqu lil ibadah. Lihat, yang menciptakan perkara-perkara ini, itu menciptakan kita, yang menciptakan nikmat-nikmat, menciptakan rezeki untuk kita, Dialah yang berhak diibadahi. Dia satu-satunya yang berhak diibadahi, bukan selainnya. Paham ya? Nah, setelah itu beliau jelaskan apa itu ibadah. Nah, kalau sudah kita tahu bahwa Allah yang berhak diibadahi, ya kan? Allah yang berhak diibadahi, sudah kita kenal siapa itu Allah dan Allah berhak diibadahi. Berarti bagaimana? Apa itu ibadah? Apa itu ibadah yang dengannya kita menyembah Allah? Nah, beliau mulai jelaskan ibadah itu secara umum ada 3. Wa anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha mithlul Islam wal iman wal ihsan. Jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan dengannya adalah semisal Islam, iman dan ihsan. Itu ibadah. Ibadah secara umum itu Islam, iman dan ihsan. Apa itu Islam? Rukun-rukunnya apa? Salat, syahadat dulu, syahadatain, salat, puasa, zakat, haji. Apa ini semua ini? Ibadah atau bukan? Ibadah. Ini ibadah zahirah, badaniyah dan maliyah. Kemudian iman. Apa itu iman? Rukun-rukunnya beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, para rasul, kemudian hari berbangkit, takdir. Itu semua kan apa? Ibadah batin. Ibadah batin. Iman. Ibadah batiniyah. Jadi Islam mewakili ibadah zahirah, iman mewakili ibadah batinah. Terus ihsan apa ihsan? Ihsan adalah itqan, menyempurnakan ibadah zahirah dan ibadah batinah. Itulah ihsan. Kalau sempurna ibadahnya, penghambaan dirinya yang zahir, dan sempurna juga penghambaan dirinya secara batin, maka dia sudah berada di atas derajat ihsan, di mana dia beribadah seakan-akan melihat Allah, atau paling tidak dia beribadah dalam keadaan merasa terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Kemudian rincian ibadah beliau akan sebutkan nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya, karena beliau sebutkan dalil-dalil. Sebenarnya ibadah ini bukan di sini tempatnya.
pembahasannya. Dia di aslul tsani, di landasan yang kedua, yaitu pembahasan tentang agama. Cuman beliau singgung karena sangat berhubungan erat. Kalau sudah kita tahu Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya, dan bahwa dia yang berhak, hanya satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Terus apa itu ibadah? Kan nyambung gitu. Makanya boleh sisipkan sedikit pembahasan tentang ibadah, terutama ibadah-ibadah yang jarang disadari oleh kaum muslimin bahwa dia ibadah. Banyak-banyak beliau contohkan nanti itu ibadah-ibadah hati, roja, khauf, apalagi tawakal. Beliau singgung itu yang tidak disadari oleh banyak kaum muslimin. Sebab kaum muslimin sadar kalau ibadah itu salat, puasa, zakat, haji. Tapi kalau kayak khauf, roja, tawakal, raghbah, rahbah, khusyuk dan seterusnya, mereka kadang tidak menganggapnya sebagai ibadah. Maka tidak heran kadang mereka berharap dan takut kepada selain Allah dengan ketakutan yang seharusnya hanya diserahkan kepada Allah. Takut ini, takut itu, takut gagal panen, takut gagal melaut, takut akhirnya dia memberikan sesembahan persembahan kepada jin atau penunggu ini, penunggu itu, karena rasa takutnya kepada selain Allah, waliyadzubillah. Dan karena dia tidak tahu juga, tidak sadar doa itu adalah ibadah, akhirnya ada juga yang berdoa kepada selain Allah, meminta kepada penghuni kubur, termasuk meminta syafaat. Dia tidak sadar itu doa, padahal meminta syafaat itu bagian dari doa, namanya meminta. Itu doa. Apalagi syafaat yang pemiliknya hanya Allah, terus dia minta kepada selain Allah. Jelas ya? Maka beliau singgung ibadah-ibadah ini, terutama ibadah-ibadah hati yang banyak dari kaum muslimin tidak menyadarinya bahwa dia ibadah, sehingga mereka menyerahkannya kepada selain Allah. Padahal dia adalah ibadah yang harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harus diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyerahkannya kepada selain Allah, maka dia syirik kafir. Syirik kafir dalam artian dia syirik akbar yang mengkafirkan. Nah, karena kaidahnya ibadah, apapun ibadah itu kecil atau besar, selama dia ibadah maka dipalingkan kepada selain Allah, maka dia adalah syirik akbar. Kalau dia ibadah, jika diserahkan kepada selain Allah, maka dia syirik akbar, mengkafirkan. Taib, sudah dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.